Dinas Tenaga Kerja untuk memblokir atau membendung supaya ini tidak boleh membludak. Anehnya, saya minta kamu dengar baik-baik. Indonesia ini sudah dinyatakan darurat trafficking, darurat ini. Lalu NTT, Nusa Tenggara Timur ini darurat. Lalu Flores Timur. Kira-kira kamu rasa kita ini kalau pakai cara gempa ya, 5 skala Richter, 4 skala Richter, atau 2 skala Richter untuk menunjukkan bahwa kita sekarang darurat? Kita tidak. Kamu gampangkan kalau hebat, kalau 8,5 skala Richter kita kami ada. Karena guncangannya sangat dasar. Tetapi hanya dinyatakan dengan satu kalimat, darurat trafficking. Apa jawaban kita karena bilang darurat? Baik dari gubernur pemerintah provinsi, baik dari bupati-bupati sedaratan Flores dan Batak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Suster. Jadi untuk menangani tindakan TPPO ini, ya, yang saya katakan tadi bahwa Flores Timur memang kalau yang ilegal kurang lebih sekitar 90%. Maka yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu tetap melakukan sosialisasi ke bawah. Ya. Kita tidak menggantinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk hentikan yang namanya prosedur pemberangkatan ke luar negeri melalui jalur non prosedural. Ya. Kalau mau bekerja ke luar negeri harus melalui jalur prosedur. Ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensosialisasikan ke bawah, ke semua stakeholder dan masyarakat yang ada di Flores Timur. Kami sangat yakin bahwa dinas belum bisa berbuat banyak, Suster, ya, karena keterbatasan anggaran dan juga SDM kami juga belum terlalu siap untuk bawah. Tetapi ke depan ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan sosialisasi ke bawah, dan juga setelah itu saya minta juga peran dari pemerintah desa, ya, pemerintah desa untuk ya, sisihkan sedikit anggaran. Saya sudah katakan itu tadi, sisihkan sedikit anggaran untuk dana desa untuk kita bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau itu secara terus-menerus kita lakukan, saya yakin bahwa masyarakat akan sadar untuk melakukan pekerjaan ke luar negeri tanpa melalui jalur yang tidak resmi. Kemudian juga di tingkat kabupaten juga kami sudah membentuk satgas, ya, satgas penanganan TPPO, ya. Di tingkat Polres juga Pak Polres mungkin sudah ada, di kami juga sudah ada. Kami harap mungkin dengan satgas itu kita selalu melakukan komunikasi dan koordinasi untuk kita lakukan sosialisasi ke bawah, ke tingkat masyarakat. Mungkin itu yang kami lakukan. Terima kasih Bapak Kadis Tenaga Kerja. Saya arahkan pertanyaan yang berikut masih bersambung kepada Bapak Kapolres. Ini tadi dari segi Pemda, ya. Dari segi Polres Flores Timur, bagaimana untuk istilahnya berantas itu, saya harus katakan tidak. Tapi trik-trik atau kiat-kiat yang digunakan oleh Polres Flores Timur untuk meminimalisir perantau atau migran perantau ilegal ini seperti apa? Saya ingin dengar. Terima kasih Bapak Polres. Terima kasih Suster. Ini diskusi semakin menarik. Sudah mulai masuk kepada inti diskusi hari ini, yaitu strategi. Kalau berbicara strategi, Mama Bapak, ada 3 hal. Strategi jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Jangka pendek, tadi Pak Kepala Dinas sudah sampaikan tadi, sosialisasi, kemudian mengoptimalkan peranan kepala desa, termasuk satgas yang ada di kabupaten. Saya sudah berkunjung ke 6 polsek. Pertama saya berkunjung minggu lalu ke Bulan Gintang dengan Titehena. Kemudian hari Kamis kemarin ke Solor dan Adonara Timur. Kemudian hari Sabtu kemarin saya selesaikan di Adonara dan Adonara Barat. Itu adalah strategi jangka pendek saya, menginventarisir atau memetakan
mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Gempa berapa skala Richter kita ada. Kenapa kita di sini merasa tenang-tenang saja? Kenapa peti mati datang sampai 60 ke kabupaten kita terus kita diam-diam saja? Kenapa hari Jumat kemarin ada peti mati, Nona pulang ke Solor, kita merasa biasa saja? Itu bukan kita punya keluarga. Jadi, suster, saya datang ke polsek-polsek ini saya titip, karena di situ ada Forkopimda, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, diundang. Kita juga, kami diskusi, suster, ya saya bilang talk show mini, karena tidak sebanyak ini yang diundang, namun lengkap stakeholder yang ada, Forkopimda, orang-orang yang memiliki kewenangan di kecamatan dan desa. Saya sampaikan, kita ini darurat TPPO. Kalau kita tidak peduli menjaga anak-anak kita, adik-adik kita tinggal hitung saja sampai berapa banyak peti mati yang akan pulang. Ingat, kesalahan ada di kita yang berseragam ini yang harus menjaga anak-anak kita. Mulai level saya, Pemda, Kepala Dinas, Kapolsek, Camat, semua kita, Kepala Desa, Mama Bapak, semua keluarga, kita semua membiarkan anak-anak kita. Ini ada mafia-mafia yang berjalan. Tadi Pak Kepala Dinas sudah memberikan nama-nama tersebut, perusahaan tersebut, ada 13 yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri. Saya sependapat, ketika nanti itu kita tempel besar-besar di balai desa, perusahaan resmi yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri adalah ini tujuan Malaysia, ini tujuan Arab Saudi, ini tujuan begini, perkebunan. Di luar ini ilegal, segera laporkan. Bila perlu cantumkan nomor HP saya di situ. Segera WA. Dan saya jamin penyidik saya pasti turun dan akan saya tangkap. Nah, itu strategi tadi jangka pendek. Jangka sedang. Jangka sedangnya yaitu target saya selama 6 bulan. Jadi izin suster, jangka pendek saya itu 3 bulan. Mulai saya menjabat sampai 2 bulan ke depan itu ini sudah berjalan, ini jangka pendek semua. Jangka sedangnya kita harus sudah hidupkan Satgas TPPU itu. Tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan beliau kekurangan anggaran, kekurangan personil. Kami siap Pak, saya pribadi siap